Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 akan mempraktekkan coaching pada kasus ketiga. Ya, jadi di paling kanan saya ada Pak Tiroy. Pak Tiroy ini berperan sebagai coach. Lalu di sebelah saya ada Bu Eti. Jadi Bu Eti berperan sebagai coaching dan saya, Jessica, berperan sebagai pengamat. Kronologi dari kasus ketiga. Rekan Anda bercerita jika dia baru saja mendapatkan teguran dari kepala sekolah yang menerima laporan dari pengawas sekolah yang melakukan supervisi saat ia mengajar. Pengawas sekolah yang melakukan supervisi tampak keberatan ketika rekan Anda mengajar tanpa menggunakan buku teks. Rekan Anda mengajar dengan memanfaatkan sumber-sumber belajar lainnya. Ketika diingatkan pengawas tersebut, rekan Anda menyampaikan jika ia tetap mengacu pada kurikulum walaupun tidak menggunakan buku teks. Pengawas tersebut tampaknya tersinggung dan memberikan laporan tentang hal itu kepada kepala sekolah. Permisi Pak Tiro. Oh ya, jadi selamat siang. Siap, berdiri di sini Pak Lagi Tiro. kosong ya Ibu ya? Ya. Oh jadi tidak ada ngajar siang ini? Tidak ada Pak, makanya kemarin kita janjian. Oh begitu ya, Iya. jadi apa tujuan dari pertemuan ini Ibu? Saya ingin curhat Pak. Oh begitu. Jadi permasalahan Ibu apa? Saya kemarin dipanggil oleh kepala sekolah. Ternyata waktu supervisi, pengawas itu tidak terima kalau saya tidak menggunakan buku teks. Padahal menurut saya tidak apa-apa kalau tidak menggunakan buku teks asal materi yang saya berikan itu sesuai dengan kurikulum. Jadi menurut Bapak gimana? Apa saya salah Pak? Sebelumnya saya ingin bertanya, apakah materi yang Ibu sampaikan sudah Ibu kuasai? Sudah, saya sudah kuasai. Saya sudah belasan tahun mengajar dan materi yang saya berikan itu semua saya rasa sesuai dengan kurikulum. Tapi ternyata pengawas tidak mau. Saya diharuskan tetap menggunakan buku teks. Jadi dengan mempunyai suatu potensi itu, Ibu merasa yakin kalau anak dapat mencapai tujuan dari pembelajaran itu? Selama ini apa yang saya berikan, anak paham dengan apa yang saya berikan walaupun tidak menggunakan buku teks. Kemudian apa hambatan dan gangguan jika Ibu memakai atau tidak memakai buku teks? Tidak ada rasanya. Rencana aksi kemudian, bagaimana yang Ibu lakukan apa? Rencana yang akan saya lakukan, saya akan menemui kepala sekolah terlebih dahulu untuk meminta beliau menghubungi pengawas. Dan kalau misalnya saya disuruh melakukan supervisi ulang, saya siap Pak. Dan insya Allah saya akan mengulang kembali cara mengajar saya sesuai dengan RPP, kurikulum dan menggunakan buku teks Pak. Sebelum mencapai tujuan itu dalam menemui kepala sekolah dan schedule ulang jadwal dengan para pengawas sekolah, bagaimana Ibu dengan mencapai strategi itu? Apakah tidak dengan memperbaharui atau memperbaiki kinerja Ibu? Saya akan memperbaiki kinerja saya dan apa yang saya rasa kekurangan dari cara mengajar saya bisa merefleksi diri. Apa yang harus saya perbaiki, insya Allah akan saya perbaiki pada pertemuan ini. Bisa Ibu tentukan kapan waktunya? Mungkin beberapa hari lagi saya akan menemui kepala sekolah terlebih dulu, kemudian nanti saya akan meminta maaf apa yang saya lakukan ternyata salah. Apa Ibu yakin akan bisa berhasil dengan cara atau strategi seperti itu? Saya memerlukan bantuan Pak, dan saya rasa kepala sekolah bisa membantu saya. Sebagai bentuk tanggung jawab, apa komitmen Ibu terhadap rencana strategi Ibu? Setelah saya ke kepala sekolah, kemudian meminta beliau untuk menghubungi pengawas dan meminta
maaf tentunya terhadap apa yang telah saya lakukan ternyata salah ya Pak. Kemudian saya berusaha untuk meminta supervisi ulang kalau diperlukan. Saya siap melakukan supervisi ulang dengan strategi yang lebih baik dari kemarin, RPP, kurikulum, dan tentu saja menggunakan buku teks Pak. Oh, sepertinya menarik Ibu ya. Nah, kemudian siapa dan apa yang dapat menjaga komitmen Ibu? Saya sendiri akan berusaha menjaga komitmen saya, dan tentunya komitmen ini tidak bisa sendiri saya lakukan. Saya juga ingin mendapatkan dukungan dari kepala sekolah dan rekan sejawat. Wah, luar biasa ya Ibu ya. Mudah-mudahan di supervisi yang berikutnya Ibu dapat memberikan yang terbaik bagi sekolah dan terutama bagi komitmen Ibu dalam menjaga atau memberikan pembelajaran yang positif kepada siswa dan guru kita. Terima kasih ya Pak, saya merasa lega terhadap apa yang telah kita lakukan hari ini dan solusi yang kita dapatkan, dan insya Allah besok akan saya laksanakan. Terima kasih Bu Eti ya. Terima kasih ya Pak atas waktunya. Sama. Ya. Selamat siang, Pak Tiroy. Ya, selamat siang Ibu Yesi. Ya, alhamdulillah ini kita sudah ada waktu luang. Kemarin Pak Tiroy sempat kasih kode ke saya bahwa Pak Tiroy ingin berdiskusi. Iya, Ibu Yesi. Benar ya Pak Tiroy ya? Benar. Begini Bu, jadi boleh nggak saya tujuan mau... kita berdiskusi kali ini apa ya Pak ya? Bapak ada permasalahan apa? Begini ya Bu, gimana ya? Saya juga bingung nih mau mulai dari mana. Tapi selalu mengganjal sih pikiran ini. Oh gitu. Kenapa tuh Iya, Pak? Bu. Bisa diceritakan? Ibu tahu nggak yang minggu lalu, yang pas pengawas datang? Oh iya. Ah, Bapak di kan supervisi ya? saya Giliran Bapak ya? supervisinya kan di jam keberapa itu ya? Nah, pas datang ke kelas saya, sama-sama masuk, Ibu itu kan duduk di belakang. Ya, saya seperti biasa ngajar gitu kan, seperti biasa ngajar. Terus di saat pertengahan sudah mulai berubah sih Ibu itu wajahnya kayak gimana. Dan di akhir saya tuh ditegur lah ya, kesannya ditegur gitu ya Bu ya. Iya. Nah, saya ditegur, dikasih masukan juga sebenarnya bahwa saya tuh tidak punya buku teks, sedangkan siswa tuh punya gitu. Nah, di situ saya shock gitu, makanya terbawa terus pikiran saya gitu. Nah, beberapa hari kemudian, besoknya ya, ternyata udah sampai berita ini ke kepala sekolah Ibu, yes. Oh, gitu. Bahwa saya tuh ngajar nggak pakai buku teks gitu. Kesannya tuh saya tuh tanpa apa gitu ya, tanpa persiapan. Enggak sih sebenarnya ya kalau dipikir ya. Nah, di sini saya merasa tuh, aduh nggak bisa nih, saya kan sebenarnya selama ini ya udah saya kuasai materinya gitu. Iya. Jadi maaf nih Pak, pada saat Bapak ditegur oleh pengawas, jadi Bapak kemukakan alasan Bapak ya Pak ya, kenapa Bapak tidak menggunakan buku teks? Iya, saya bilang, Ibu, saya mengajar ini tidak melenceng ataupun keluar dari rambu-rambu kurikulum gitu, sesuai dengan silabus yang ditetapkan gitu. Karena ini pun sudah bukan sekali dua kali ya, sering ya Bu ya. Dan ngajar ini pun sudah berapa tahun, ya belasan tahun mungkin Bu. Jadi segala sesuatu ini tidak saya anggap ya, yang saya anggap mungkin bisa saja saya salah. Saya anggap itu suatu kebiasaan yang positif ya Bu ya. Ternyata penilaian orang lain, iya, Bu. penilaian pengawas tidak demikian ya Pak ya. Jadi seharusnya kita guru itu harus harus membawa buku teks. Itu ya Pak ya. Nah, jadi ya pikiran saya sih Bu. Jadi intinya Pak, permasalahannya tuh apa Pak? Ya, jadi yang pertama Bapak tidak menggunakan buku teks ya Pak ya. Terus yang kedua Bapak ditegur oleh pengawas.
Dan yang Dan ketiga saya ternyata sampai ke ke kepala sekolah. Gitu. iya. Nah, di sini ditambah lagi saya pun kurang bisa menerima atau gimana ya. Mungkin saat itu juga saya lagi ada apa gitu di rumah, jadi bawaannya ke sekolah kayak gimana gitu, Bu. Ya, Oh iya. ya, itu Bu permasalahan saya. Makanya Ibu mungkin lihat saya, ada apa ini Pak Tira ini? Inilah masalah saya, Bu. Nah, jadi Pak, permasalahan ini kan tidak bisa dianggap remeh atau dibiarin aja ya Pak ya. Tentu saja Iya. kita harus mencari bagaimana pemecahan permasalahannya. Kira-kira Pak Tiroy sudah ada belum nih rancangan atau rencana untuk memecahkan permasalahan yang sedang Bapak hadapi? Nah, ini dia yang jadi apa motivasi saya sebenarnya ya juga ya Bu ya. Rencana dari setelah peneguran itu sebenarnya refleksi buat saya juga jadinya akhirnya ya. Saya berencana tuh memang ingin memperbaiki semuanya, revisi lagi tentang perangkat pembelajaran saya, melengkapi buku teks gitu. Pokoknya segala administrasi saya akan lengkapin dan merevisi semua model cara mengajar saya juga. Nah, itu dia, Bu. Dan kemungkinan beberapa hari kemudian saya bisa akan menjadwal ulang sih kepada akan diskusi kepada sekolah untuk merevisi atau menjadwal ulang jadwal supervisi ke pengawas gitu, Bu. Iya, kira-kira kapan tuh Pak mau Bapak laksanakan? Untuk jadwal ulang menurut jadwal pengawas Pastinya itu Bapak minggu depan, Bu. temuin kepala sekolah dulu Iya, lah ya Pak iya, ya. temu kepala sekolah dan kepala sekolah bisa menjadi media antara saya dengan pengawas yang kemungkinan bisa mungkin minggu depan ya, Bu. Nah, setelah Bapak laksanakan hal tersebut, kira-kira apalagi nih yang akan Bapak lakukan? Misalnya Bapak sudah memperbaiki nih perangkat pembelajaran Bapak, lalu ke depannya agar kesalahan yang bisa dikatakan kesalahan ya Pak ya, mohon maaf, Iya, yang iya. dilakukan tidak terulang lagi. Ini komitmen Bapak kayak gimana ya Pak ya? Ya, komitmen saya sih sudah jelas, Bu ya, karena komitmen guru sebagai guru ya untuk memberikan pelayanan khususnya dalam proses belajar mengajar yang maksimal kepada murid. Nah, untuk diri sendiri itu saya akan memaksimalkan ataupun terus memperbaiki khususnya dalam administrasi pembelajaran, segala perangkat akan saya perbaiki jika ada yang kurang. Kemudian hubungan baik saya juga dengan rekan sejawat, dengan Pak Sekolah, dengan pengawas juga akan saya akan perbaiki juga agar lebih harmonis, Bu. Gitu, Bu. Oh iya, baiklah Pak Tiroy. Mudah-mudahan rencana dari pemecahan permasalahan Bapak bisa berjalan dengan lancar. Boleh nanti kita lakukan refleksi ya Pak ya. Misalnya Bapak sudah melaksanakan jadi atau tidak Visi, Bu. Apa tadi itu pengawasnya? Supervisi, Bu ya. Supervisi. Jadi tidaknya supervisi ulang. Nanti diberitahukan lagi ke saya. Kita Iya, diskusi lagi ya Pak ya. iya, Bu. Ya, jika tidak berkeberatan, jika ada waktu, Insya Allah berkenan kita dengar curhat sama-sama. saya nih, Bu. Iya. Baik, Bu. Terima kasih banyak, Bu ya. Sama-sama Bapak. Terima kasih juga. Demikian praktek coaching dari kelompok kami. Sebagai pengamat, saya mengamati bahwa praktek coaching yang sudah kami tampilkan sudah memenuhi model coaching Tirta, yaitu T. Tujuan umum, I. Identifikasi, R. Rencana aksi, dan TA. Tanggung jawab. Solusi yang didapat dari kegiatan coaching ini adalah memperbaiki kinerjanya dan bertanggung jawab atas komitmen yang telah disepakatinya.
Terima kasih sudah menyaksikan praktek coaching kami. Salam guru penggerak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.